Perkenalkan, nama saya Katifah. Pendahuluan 1. Latar belakang. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke saat melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus atau terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Beberapa ahli biologi mengatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel yang terkecil disebut virus. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karenanya, sel dapat berfungsi secara autonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bentuk sel ada yang pipih, memanjang, sangat panjang, dikongkav, dan lain sebagainya. Sedang ukuran dari sel pada umumnya mikroskopis, ukuran sel sangat beragam. Mulai dari yang berdiameter 1 mikrometer sampai 100 mikrometer dengan volume 1 mikrometer sampai 1000 mikrometer kubik. Sel dibagi menjadi dua jenis, sel prokariotik dan sel eukariotik. Makhluk hidup organisme tersusun dari satu sel tunggal uniseluler, misalnya bakteri, Archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa, atau dari banyak sel multiseluler. Oke, selanjutnya tujuan. 1. Mempelajari struktur sel hewan dan tumbuhan. 2. Membedakan struktur sel hewan dan tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Narasana. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian teori struktur mendasar sel hewan dan sel tumbuhan sebenarnya sama saja. Hanya saja karena masing-masing jenis sel tumbuhan dan sel hewan mengalami berbagai stimulus yang berbeda dari lingkungan. Hal ini memunculkan perbedaan pada dua jenis sel tersebut. Contohnya, dari segi peran ekologis, baik sel tumbuhan dan sel hewan memiliki peran yang sangat berbeda. Tumbuhan berperan sebagai produsen makanan, sementara hewan berperan sebagai konsumen tumbuhan atau hewan lain. Next, sel hewan dan sel tumbuhan terdapat perbedaan pada komponen organel sel yang menyusunnya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuk sel hewan tidak tetap seperti sel tumbuhan. Pada sel hewan sendiri terdapat dua sentrisol berbentuk silindris atau bulat panjang. Sentrisol tidak memiliki membran DNA dan RNA. Sentrisol berfungsi membentuk perlengkapan pembelahan sel. Sentrisol merupakan struktur yang hampir sama dengan tubuh basal. Tubuh basal sendiri terdapat di bagian dasar dari setiap silia dan flagella. Tubuh basal membantu pengaturan mikrotubulus yang menyusun silia dan flagella. Sel hewan terdapat daerah sumber penyebaran mikrotubulus bernama sentrosom yang bertindak sebagai pusat pengatur mikrotubulus. Sel tumbuhan mempunyai struktur membran sel, inti sel, dan sitoplasma yang di dalamnya terdapat organel-organel sel yang tidak jauh berbeda dengan sel hewan. Hanya saja, pada sel tumbuhan tidak ditemukan sentriol. Akan tetapi, sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Sentriol tidak terdapat pada sel tumbuhan karena telah diketahui bahwa perlengkapan pembelahan sel terbentuk tanpa adanya sentriol atau struktur lain yang tampak dalam sentrosom. Bab 3. Metode penelitian, alat dan bahan. Yang pertama, alat yang dibutuhkan yaitu mikroskop, kaca objek plus kaca penutup, silet atau cutter, pipet tetes, tisu, dan tusuk gigi. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan bawang merah atau allium cepa, sel epitel mukosa mulut, methylene blue,
Dan yang terakhir, aqueous atau air. Nama saya Ananda Lestari. Cara kerja pengamatan sel tumbuhan. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, siapkan mikroskop serta alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, kupas kulit terluar bawang merah. Kemudian, sayatlah lapisan pertama bawang setipis mungkin dengan menggunakan silet atau cutter. Yang ketiga, apabila sayatan terlalu tebal, sel tumbuhan tidak dapat teramati karena mengalami penumpukan jaringan. Letakkan sayatan pada permukaan kaca objek dan berilah tetes aquades dengan menggunakan pipet. Yang keempat, tutup preparat menggunakan kaca penutup. Pada saat menutup, sisi kaca penutup diletakkan 45 derajat hingga cairan merata di sisi kaca. Kemudian barulah dilepaskan agar cairan sempurna merata memenuhi kaca penutup. Apabila cairan berlebih, hisaplah dengan meletakkan tisu di pinggir kaca penutup hingga cairan merata. Yang kelima, letakkan preparat sel pada meja objek mikroskop. Amatilah objek dengan perbesaran paling rendah diikuti dengan perbesaran yang semakin besar. Yang keenam, gambarlah hasil pengamatan pada lembar kerja. Berilah keterangan perbesaran mikroskop yang digunakan. Oke, selanjutnya langkah-langkah pengamatan sel hewan. 1. Ambillah sebuah tusuk gigi, kemudian goreskan ke bagian dalam pipi hingga terlihat lapisan putih pada ujung tusuk gigi. 2. Letakkan jaringan epitel mukosa pada bagian tengah permukaan kaca, objek atau objek gelas. Ketiga, warnai dengan penambahan setetes methylene blue, lalu tutup dengan kaca penutup atau cover glass. Pada saat menutup, sisi kaca penutup diletakkan 45 derajat hingga cairan merata di sisi kaca. Kemudian barulah dilepaskan agar cairan sempurna merata memenuhi kaca penutup. 4. Letakkan preparat pada meja objek mikroskop, lalu amati objek dengan pembesaran paling rendah hingga pembesaran yang semakin besar. 5. Gambarkan hasil pengamatan pada lembar kerja. Tuliskan juga perbesaran yang digunakan untuk setiap gambar. Oke, selanjutnya gambar jaringan sel pada bawang merah. Bisa dilihat contohnya seperti itu. Gambar jaringan sel mukosa pada mulut. Oke, contohnya seperti itu. Oke, next kita bakal ngebahas tentang jaringan epitel. Ada yang tahu nggak sih jaringan epitel itu apa? Jaringan epitel sendiri adalah salah satu dari 4 jaringan dasar selain jaringan ikat, jaringan otot, serta jaringan saraf. Sifat umumnya jaringan epitel itu diantaranya yaitu jaringan epitel terdiri dari sel dengan batas yang jelas dan terletak rapat satu sama lain. Oleh karena itu, jaringan epitel dapat dikatakan sebagai jaringan yang seluler. Jaringan epitel mempunyai berbagai fungsi tergantung dari posisi jaringannya, di antara lain yaitu sebagai pelindung, sebagai alat sekresi, sebagai alat penerima impuls, sebagai alat penyaring atau filtrasi, sebagai alat absorpsi. Sebagai alat respirasi, epitel pipis lapis. Jaringan epitel pipis lapis atau sederhana banyak kita temukan pada organ-organ seperti pembuluh darah, pembuluh limfa, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Epitel pipis berlapis seperti epitel pipis lapis, sel jaringan epitel pipis berlapis atau kompleks tersusun sangat rapat. Rongga mulut, esophagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidungnya banyak tersusun oleh jaringan ini. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil muskus. Kemudian, epitel batang berlapis banyak, seperti namanya, jaringan ini tersusun banyak lapisan sel yang berbentuk batang. Jaringan epitel batang berlapis banyak terdapat pada beberapa organ tubuh seperti bagian mata yang berwarna putih, faring, laring, dan uretra. Bentuk epitel ini dapat kalian simak pada gambar di bawah ini. Fungsinya yaitu sebagai tempat sekresi, yakni penghasil mukus dan ekresi, misalnya kelenjar ludah dan kelenjar susu. Kesimpulan, sel hewan merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel-organel kehidupan. Sel dapat melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi, dan pK terhadap rangsangan. Objek dapat diamati dengan jelas sehingga kita bisa dapat melihat struktur-struktur sel.
Sel bawang merah mempunyai dinding sel yang berbentuk tidak beraturan. Ada yang berbentuk segi 6 yang memanjang dan ada juga yang membentuk segi 4 yang memanjang. Pada sel hewan, bentuk sel tidak tetap karena tidak memiliki dinding, sehingga gerakan membran sel dapat bergerak dengan bebas. Pada tumbuhan memiliki bentuk yang tetap karena memiliki sel, sehingga gerakan membran sel terbatas. Organel-organel sel sendiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sekian persentase kelompok dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring dari rumah. Salam sehat.